Langsung bimbing. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan saya minta semua yang dengar kalimat itu ikut, jangan sekedar ikut, pejamkan mata baik-baik dan hayatilah kehidupan kita, hayatilah kematian kita, bahwa suatu saat nanti kita akan memerlukan suatu saat nanti kita akan butuh kalimat ini. Kapan? Ketika akan berpisah tubuh dan ruh kita butuh kalimat ini. Karena man kana akhiru kalamihi qaula la ilaha illallah, barang siapa yang ada di akhir kalimat kehidupannya, sebelum dia menghembuskan napas yang terakhir, yang paling terakhir yang bisa dia ucapkan adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhalal jannah. Allah janji, Rasulullah janji akan masukkan dia ke dalam surganya. Ini janji Rasulullah, dan janjinya Rasulullah sama dengan kita berjanji. Banyak berjanji tidak pernah menepati, tapi Rasulullah sekali berjanji, beliau tetap berjanji. Contoh janji beliau, Bapak Ibu. Rasulullah mengatakan, wahai umatku, saya cinta kepada kalian, bahkan saya ingat kalian, saya tahu kalian, sebagaimana kalian tahu, sebagaimana orang tua kalian tahu kepada anaknya, tapi saya lebih tahu terhadap kalian, wahai umatku, kebanding bapakmu kenal dengan dirimu, kebandingan mamakmu kenal dengan dirimu. Begitu cintanya Rasulullah. Dan Rasulullah mengenal umatnya bukan hanya di dunia, sampai di akhirat kelak Rasulullah kenal. Contohnya Bapak Ibu, contohnya ini Bapak Ibu, terdapat dalam satu kisah. Ini satu kisah, disebutkan bahwa di hari kemudian kelak, di hari kemudian nanti, di hari kemudian nanti Bapak Ibu, di hari dimana semua manusia tanpa kecuali, dari Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir, dibangunkan dari tempat tidurnya yang panjang dalam alam kuburnya, dibangunkan semua oleh Allah. Bangun kalian semua. Ternyata yang paling pertama bangun dari kubur adalah baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada saat itu dalam kisah disebutkan adalah seorang hamba Allah di padang mahsyar. Di padang mahsyar, yang di padang mahsyar itu matahari cuma sejengkal ya. Ketinggian matahari dari kepala kita cuma sejengkal, tapi ada sosok manusia di tempat itu yang dimana orang lain semua sibuk mencari pertolongan. Bapak, semua cari pertolongan. Kita lari ke bapak bilang apa? Nak, minta maaf, waktu di dunia dulu saya tidak sempat ajarkan engkau baca Quran. Waktu di dunia dulu saya lebih enak tidur kebanding mendampingimu baca Quran. Nah, saya minta maaf, saya tidak mampu, bagaimana saya harus mempertanggungjawabkan diri saya di hadapan Allah. Kita minta bantuan sama ibu kita bilang apa? Mohon maaf nak, waktu di dunia saya tidak pernah sempat membangunkan engkau salat malam. Bahkan saya tidak bisa bangunkan engkau salat subuh. Saya lihat engkau nak tidur kebanding saya membangunkan engkau untuk menunaikan salat subuh. Itu saya tidak mampu bertahankan di hadapan Allah. Karena walaupun bagaimana kau masih ada dalam rumah saya nak waktu di dunia, saat itu saya tidak bangunkan engkau untuk salat subuh, saya mesti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya tidak mampu menolong dirimu karena diri saya pun tidak mampu saya tolong. Allahu Akbar. Kita minta tolong kemana-mana, mereka pun sibuk dengan meminta tolong, mengurusi dirinya sendiri. Istilah paling dekatnya adalah nafsi. Tapi tahukah kita Bapak Ibu, salah seorang hamba Allah, dia menangis di padang mahsyar itu sampai berteriak-teriak, ya Allah, dia teriak-teriak. Bagaimana dengan diriku ini? Saya penuh dengan dosa. Saya tidak tahu harus meminta pertolongan kemana. Bahkan saya tidak tahu apakah saya jadi ahli surgamu atau ahli nerakamu ya Rabbana. Saya bingung ya Allah. Dia bingung dalam keadaan itu di padang mahsyar. Ternyata di tengah-tengah tangisannya berlarut, di tengah-tengah kepiluannya berlarut, di tengah-tengah penyesalan dirinya kenapa waktu di dunia tidak taat. Kumandang azan di masjid, tidak mau ke masjid salat. Barah Maulani mengatakan, wah, mending saya sholat di rumah
dan sebagainya. Alhamdulillah masih kalau bilang begitu, tapi itu kurang ajar di hadapan Rasulullah, karena Rasulullah mengatakan salatnya di masjid. Kenapa Bapak Ibu semuanya? Ternyata sosok ini mengatakan dalam kebingungannya, dalam kepiluannya, dalam keadaan menyesal akan dirinya yang waktu di dunia lupa dengan Allah. Tiba-tiba dia mendengar suara dari belakang. Saya ulang. Tiba-tiba dia mendengar suara dari belakang sebelah kanan. Menyebut-nyebut namanya. Menyebut-nyebut namanya. Lalu dia menoleh dan mengatakan, pada saat itu dia melihat sosok laki-laki yang begitu tampan sekali. Mukanya penuh dengan cahaya. Giginya Bapak Ibu, giginya, runcing-runcing giginya itu penuh dengan cahaya. Kelopak matanya penuh dengan cahaya. Setiap kedipan-kedipan matanya membuat hati rindu tak kepala. Saat itu sang fulan, seseorang ini, hamba Allah ini bertanya kepadanya, lima araf ta'is, kenapa engkau tahu nama saya? Kenapa engkau tahu nama saya? Yang awalnya beliau mengatakan, man anta, siapa dirimu? Dia bertanya, kau yang panggil nama saya, kau yang tahu nama saya, siapakah dirimu? Beliau mengatakan, ana Rasulullah Rabbil Alamin. Saya adalah Rasul Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, kenapa engkau sampai tahu nama saya? Begitu banyaknya manusia di sekeliling kanan dan kiri saya, tapi engkau memanggil nama saya. Begitu banyaknya manusia pada saat itu, tapi engkau tahu nama saya. Kenapa engkau bisa tahu nama saya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, pernah suatu ketika engkau menangis di dunia, dan dalam tangisan itu kau rindu, dan dalam rindu itu kau cinta, dan dalam cinta itu nama yang kau sebutkan adalah namaku dengan baca salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Waktu di dunia engkau pernah. Masakah saat ini saya mendengar dan melihat dirimu, dan saya kenal dirimu, karena saya telah berjanji di dunia, siapapun yang menyebut namaku dengan hati yang ikhlas, maka saya akan mengenalnya di hari ini. Allahul Karim, Allahul Karim. Karenanya Bapak Ibu semuanya, jangan pernah kosongkan hati ini dari kerinduan kepada Rasulullah. Jangan pernah kosongkan hati ini, melainkan kita selalu memiliki cinta untuk Rasulullah. Kalau kita belum mampu mencintai Allah secara sempurna, maka Allah berpesan, cintailah kekasihku Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kecintaanmu kepadanya sesungguhnya adalah kecintaanmu kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya Bapak Ibu ya? Cukup ya? Cukup ya? Insyaallah pertemuan berikutnya nanti ya Bapak Ibu ya. Yang terakhir sebagai pesan buat kita semua, ini yang terakhir buat kita semua, sebagai pesan terakhir buat kita semua,